Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidis sadat sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam syafi'una yaumil qiyamah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al hudat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, mustami'in mustami'at, mu'minin mukminat, wabil khusus segenap jamaah Mushalah Nurul Iman Ulum Pekapuran 4 Ulu Laut Palembang yang senantiasa mudah-mudahan selalu dirahmati Allah Ta'ala, dan juga segenap pengurus Mushalah Nurul Iman, hadirin hadirat, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kepada kita kesehatan, kesempatan untuk selalu beraktivitas, melakukan kebaikan, mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengambil manfaat-manfaat, mengambil kebaikan-kebaikan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kepada kita hidayah, petunjuk dan inayahnya sehingga kita selalu berjalan pada jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan membahagiakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengikuti para sahabat, para tabi'in dan para ulama-ulama, orang-orang tua kita, dan insyaallah kita akan selalu bergandengan tangan sampai kita meninggalkan dunia ini membawa iman dan Islam, mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah pada malam ini kita kembali diberikan Allah nikmat untuk bisa beribadah kepada Allah dan berkumpul dalam kebaikan. Insyaallah mudah-mudahan kita tanamkan dalam diri kita niat-niat yang baik. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita tujuan-tujuan kita, maksud-maksud kita, dan insyaAllah kita dikabulkan hajat kita. Amin ya rabbal alamin. Malam ini seperti biasa kita di dalam majlis taklim kita ini membahas atau membacakan daripada kitab An-Nasaih Diniyah, masuk pada bab tentang masalah zuhud. Zuhud ini diambil dari kata zahada yazhadu zuhud. Zuhdan itu artinya menjauh. Di dalam kehidupan kita di dunia, kita harus mempunyai sifat zuhud. Di dalam di dunia ini, kalau kita tidak mempunyai sifat zuhud terhadap dunia, maka hidup kita akan celaka. Zuhud ini merupakan sifat yang dianjurkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk dimiliki bagi setiap orang beriman kepada Allah Ta'ala. Wa amma zuhdu fid dunya, adapun sifat zuhud di dunia, fa innahu min afdhalil munjiyat. Orang yang mempunyai sifat zuhud pada dirinya itu merupakan keutamaan yang paling bisa menyelamatkan seseorang di dalam kehidupan di dunia ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, muzahidan li ibadihi fid dunya. Allah memerintahkan kepada hamba-hambanya agar mempunyai sifat zuhud di dunia ini. Allah firmankan dalam surat Al-Kahfi, inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluhum ayyuhum ahsanu amala. Sesungguhnya kami telah jadikan apa-apa yang ada di atas dunia ini zinatan laha, sebagai perhiasan linabluhum, untuk mencoba manusia. Dicoba oleh Allah Ta'ala manusia diberikan kenikmatan, keindahan dunia. Ayyuhum ahsanu amala, dijengok kata Allah Ta'ala mana di antara mereka itu yang paling terbaik amal. Jadi ternyata dunia yang kita tinggal sekarang ini adalah uji coba dari Allah untuk nengokkan di antara kita mana manusia yang baik amalnya kepada Allah Ta'ala. Terpancing tak dia dengan dunia? Terkait tak dia dengan dunia? Wa inna laja'iluna ma'alaiha sa'idan juruzan. Dan sesungguhnya kami akan menjadikan apa yang ada di atas dunia ini sa'i dan juruza, tanah tandus dan tanah yang kering. Artinya ada waktu-waktu ketika kita lemah, ketika kita santai, ketika ada diberikan juga waktu oleh Allah ketika kita sedih. Artinya waktu subur, ada waktu kering. Jadi itu diberikan Allah contoh buat kita. Kemudian Allah juga berfirman dalam surat Al-Qasas, Allah katakan, wa ma utitum min syai'in famata'ul hayatid dunya wa zinatuha wa ma indallahi khairun wa abqa. Dan apa-apa yang telah
didatangkan kepada kalian sesuatu dari bagian dunia, famataul hayatid dunya, itu adalah apa mata ini? Perhiasan kehidupan dunia. Wa ma indallahi khairun wa abqa, dan apa yang ada di sisi Allah akhirat itu lebih baik dan lebih abadi. Afala ta'qilun, ya Allah. Apakah kalian galak berfikir sesuatu yang diberikan Allah kepada kita di dunia ini itulah perhiasan kehidupan dunia. Tapi ingat kata Allah, apa yang ada di sisiku lebih abadi dan lebih baik. Maukah kalian berfikir? Tidak sampaikah pikiran kalian memikirkan itu? Coba kalau kita tengok, kita renungkan. Afaman wa'adnahu wa'dan hasana, dan barang siapa yang telah kami beri janji dengan janji yang indah, dengan janji yang baik, fahuwa lakihi, yaitu surga, dia akan mendapatkan bagiannya. Kaman mata'nahu mata'al hayatid dunya, sebagaimana orang yang telah kami berikan kehidupan dunia untuk dia, kerana dia minta hidup dunia, dia minta kebahagiaan dunia, kami berikan oleh Allah. Apa kata Allah Ta'ala? Summa huwa yaumal qiyamati minal muhdarin, orang yang kami berikan kenikmatan hidup di dunia, kerana dia pengen hidup lemak di dunia, tidak berlari dari dunia, maka nanti di hari kiamat dia akan diseret ke dalam neraka Allah Ta'ala. Nah, ini ayat ini Allah tu memberitahu dengan kita untuk mempunyai sifat zuhud di dunia. Jangan tamak dengan dunia. Pilih, silahkan pilih. Yang nak milih bagian dunia, sudah pilihlah. Akhirnya di akhirat diseret Allah ke dalam neraka. Yang nak milih bagian akhirat, yang nak milih surganya Allah Ta'ala, sehingga dia menjadi orang yang beribadah kepada Allah Ta'ala, maka kami akan berikan janji kami, yaitu surganya Allah Ta'ala. Tinggal milih. Ini kata Allah di dalam Al-Quran. Bahkan Allah juga sebutkan di dalam surat Al-A'la, bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Kenapa manusia ni kok lebih mementingkan kehidupan dunia, sedangkan akhirat itu lebih baik dan lebih abadi di sisi Allah Ta'ala? Ya, itulah manusia. Kenapa? Kena kejingoan dunia ni. Jadi kalau akhirat belum kejingoan, bidadari belum kejingoan, surga belum kejingoan. Kalau dunia lah kejingoannya, lemak-lemak lah kejingoan. Nah, itulah. Jadi artinya apa dia? Itulah dianjurkan Allah untuk kita menjauhi dunia. Artinya menjauhi dunia itu bukan berarti meninggalkan dunia, bukan. Jangan terlalu menggebu-gebu di dalam kehidupan kita untuk mendapatkan bagian besar di dunia ini. Rasulullah SAW bersabda, man ahabba akhiratahu adarra bidunya. Barang siapa yang mencintai akhiratnya, pasti dunianya akan liwat. Pasti dunianya akan binasa. Artinya dia lebih ngejar akhirat, dunia pasti tinggal. Waman ahabba dunya, dan barang siapa yang mengejar dunia, mengambil bagian besar dari dunianya, adarra bi akhiratihi, pastilah akhiratnya akan hilang juga. Yang ngejar akhirat, dunianya lepas. Yang ngejar dunia, akhiratnya lepas. Tapi kata Rasulullah, ingat, fa'asiru ma yabqa ala ma yafna. Dahulukanlah apa yang abadi ketimbang apa yang bakal hancur. Pilih, kata Rasulullah. Kita kalau ngejar akhirat, dunia lepas. Kalau ngejar dunia, akhirat lepas. Nah, maksud Rasulullah itu, dulukan yang mana yang abadi ketimbang yang bakal habis. Akhirat abadi tak? Itu dunia tidak. Dunia tak abadi. Walaupun seandainya lepas kita dengan dunia, tapi tetap kita dulukan akhirat. Sebab akhirat itu sesuatu yang abadi, yang tidak akan pernah habis selama-lamanya. Kalau dunia ni habis, dengan baik habis. Mereka kita sudah terjengkang mati, selesai. Tak kata lagi ceritanya. Orang itu kalau sudah mati, habis. Makanya kata ulamanya, ukirlah amal baikmu sebaik mungkin, supaya kau setelah kau mati, kau diingat dengan amal baikmu. Sebab manusia ini kalau sudah mati, sudah selesai. Sekarang kita ngengkeng-ngengkeng dikenal orang, itu sekali turun. Wong tahu kalau sama kita, bergaul gitu. Tapi kalau mati, sudah, begitu meninggal, diantar yang ke kuburan, disebut berapa saat, habis itu sudah dilupakan.
Tapi kalau akhirat, dia akan selalu ada selama-lamanya di sisi Allah Subhanahu wa taala, abadi. Nah, itu inti maksud Rasul mengajarkan kita untuk berzuhud di dunia ini. Nabi juga bersabda, kun fid dunya ka'annaka gharib. Jadilah kau di dunia ini seakan-akan kau tu wong asing. Wong asing, enggak dikenal wong. Artinya jangan kau tu seakan-akan mengenal dengan dunia. Acak-acak tak kenal sama dunia. Jadilah seperti wong asing. Kalau kita datang ke sikap negara atau sikap daerah, kita kan tak dikenal wong. Nah itulah kita anggap dunia macam itu. Jangan kita menganggap kita mengenal dunia. Au abiru sabil, atau kata Rasulullah, jadilah engkau tu seakan seperti orang yang selalu melakukan perjalanan, tidak pernah singgah di sikap tempat. Artinya jangan betah di dunia ini. Terus sini stop, sini jalan lagi. Dua udda nafsaka min ahli kubur, itu dirimu termasuk orang yang bakal masuk ke dalam kuburan. Artinya masuk Rasulullah dia, ingat kau termasuk orang yang bakal mati. Jadi jangan ngesok-ngesok di dunia ini, jangan sok-sok tahu di dunia ini. Lebih baik kita menjadi orang yang asing, yang tidak betah di dunia ini. Itu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadis, man asbaha wa hammuhul akhirah. Barang siapa di waktu pagi bangun tidur melaksanakan ibadah, kemudian kesumpakan dia akhirat, yang dipikirkan akhirat, bukan mikirkan duit, bukan mikirkan sara, bukan mikirkan harta. Pagi-pagi sudah mikirkan akhirat, pagi-pagi sudah mikir tentang bagaimana dia menghadap Allah Subhanahu wa taala, jama Allah alaihi amrahu. Ini kuncinya. Maka Allah akan kumpulkan seluruh pikiran dia, seluruh urusan dia dijadikan sikap oleh Allah taala, akan diurusi oleh Allah taala dan akan dijaga oleh Allah taala. Wa atathu dunya wa hiya rahimah. Dunia yang akan ngejar dia. Dunia itu yang akan ngejar dia, bukan dia ngejar dunia. Ini kuncinya. Kalau kita pagi-pagi sudah ingat dengan akhirat, itu kuncinya kata Rasulullah. Nah, kita ke manusia ini jarang pagi-pagi ingat ini itulah, ingat kehidupan dia. Ya, apalagi yang rumahnya ngontrak, pagi-pagi langsung ngutang. Yang ngutang 300.000 saya sebulan, pagi-pagi bangun tidur ngutang 10.000 sudah. Belum nyari duit. Artinya apa? Ya usah dipikir dulu. Yang penting pagi-pagi itu pikir akhirat dulu. Mak mana kita ngaji, mak mana kita berzikir. Jadi selesai masalah itu sudah. Jangan dulu kita pikir. Maka insya Allah urusan-urusan kita dipermudah oleh Allah Taala. Wa atadhu dunya rahimah, dunia itu akan datang tiba-tiba dengan kita. Min haitsu la yahtasib, tanpa kita sangko-sangko. Walaupun nah kita nyangko, tahu-tahu kita datang kiriman dari wong, tak tahu siapa yang nunjuk hadiah segala macam, mak tak bisa jawab. Atau mungkin dibukakan pintu rezeki kita, atau mungkin dilancarkan barang dagangan kita, atau mungkin dipesan macam-macam. Allah tu kalau nak nunjuk tu berbagai macam cara. Tidak dengan cara kita. Uji kita cak ini teori kita. Itulah anak punya guru itu galak ngomong. Kalau kita melakukan satu perbuatan baik, jangan mengukur teori kita. Teori kita ni ada batas. Teori Allah itu tidak ada batas. Kalau Allah sudah memberikan sesuatu dengan hambanya, dengan jalan apapun Allah bisa lakukan itu. Uji kita tak mungkin. Uji kita, kalau Allah punya kehendak, kun fayakun. Itulah. Makanya anak punya guru dulu, dia kalau sudah saya, pondok ni, pesantren, banyak utang umpama. Utang pondok kan, biasa pondok tu ada utang tu lah. Utang sayur, utang beras, untuk santri kan. Kalau dulu pondok pesantren anak tu di Dalwa itu, Jawa Timur itu santri zaman anak masih 300-an. Sekarang 25.000. Kalau dulu masih banyak utang anak punya guru. Jadi cara guru anak mancing rezeki dari Allah Ta'ala, bukannya nyari duit, malah bagi duit. Jadi diceritakan oleh anak beliau itu, kalau anak guru itu dia kalau sudah nak pengen mancing rezeki dari Allah, dia itu datang dia ke Bangil, ke kota Bangil sana. Setiap tukang beca, tukang pengemis dibagikannya duit. Dibagikannya duit 5.000 sikap uang atau berapa ribu sikap uang. Zaman dulu besar kan, dibagikannya habis. Ditanya, wahai abah, kata anaknya, ini bukannya kita ni butuh duit, kenapa bagi ke duit?
Ya ini mancing dari isi Allah Ta'ala. Nah, jadi orang-orang soleh itu keyakinannya seperti itu. Kalau model kita ini tidak kata yakin jauh. malah kita basah gitu kata duit hanya utang dulu. Jaga dulu betul-betul. Keyakinannya berbeda. Makanya benar kata Rasulullah itu, keyakinan itu merupakan iman penuh. Sepenuh-penuhnya iman itu keyakinan kita dengan Allah. Nah, makanya pagi-pagi tidak salah kita sumpah dengan urusan dunia. Kerjakan dulu akhirat. Habis sholat subuh, jangan ngapo-ngapo, jangan mikir apa-apa. Laksanakan tugas kita akhirat kita. Qiraatul Quran, zikrullah, baca wirid, segala macam kita baca lalu. Sudah kita selesai, serahkan sama Allah Ta'ala. Nah, itu menandakan sifat zuhud. Apa hakikat zuhud itu? Apa inti dari zuhud itu? Khurujuhu fid dunya, keluarnya rasa cinta kepada dunia, warraubah fiha, keinginan terhadap dunia dari hati kita keluar, tidak kata lagi masuk. Wa hawanud dunya alal abad, rasanya dunia itu kecil bagi kita, hatta yakuna ibarat dunia, sehingga adanya berdunia itu wakilatu syai' minha, dan ketika kita tak punya bagian dunia, lebih kita cintai daripada banyaknya dunia yang kita miliki. Nah, itu namanya zuhud. Jadi bagian dunia yang di dalam hati kita itu tidak besar dunia itu di hati kita. Jadi artinya kita tu tidak berpikir dengan dunia tu apa namanya, pikiran apa nama kita ni, tidak fokus dengan dunia tu. Ketika itu di dalam segi hati ni keluar dia dari hati kita dunia, sehingga ketika kita tak punya atau ketika kita punya sedikit, itu lebih kita cintai ketimbang kita punya banyak. Nah, ini zuhud namanya. Kalau di dalam hati kita ada rasa sifat itu, nah itu sudah bagus tuh. Sifat zuhud itu di dalam batin. Nah, kalau dalam zahir, penampakan zahirnya mana wong zuhud itu? Wong zuhud itu secara zahir dia mengucilkan diri dari dunia. Dia mengucilkan diri dari dunia. Dia apa namanya? Tidak menggebu-gebu untuk mencari dunia, padahal mampu dia. Oh, pintar dia nyari dunia. Kalau dia ngobrol duit dia. Apalagi dicindi. Hari Minggu duit dia. Cuma tidak menggebu-gebu. Jadi artinya tidak terlalu di dalam segi zahirnya, tenang dia. Tidak takut dia dengan dunia. Anak 8 umpama. Punya anak 8 masih kecil-kecil ditayat. Jualan apa yang ada deh, yang baca dijual. Artinya jualannya itu tidak masuk di akal kadang-kadang. Jualan itu bukan jualan sesuatu yang habis air, jualan sesuatu yang habis tahunan. Jualan tasbih, jualan kopiah, jualan minyak wangi. Kan itu kan tidak habis setiap hari. Kalau kita jualan apa? Jualan apa namanya? Yang makanan dan segala macam kan habis setiap hari. Tapi di dalam hatinya dia tenang. Padahal kalau dia mau nyari duit banyak, mampu dia. Ahlinya di bidang nyari duit. Ahlinya, cuma di dalam dirinya sudah keluar sifat itu. Tidak terlalu dia tamak dengan dunia tadi. Wa yakunu muktasiran, dia hanya membatasi pakaiannya, makanannya, tempat tinggalnya, tidak nak mewah-mewah dia. Cukup, yang penting isi rumahnya menjadi isi rumah yang mutmainnah. Bukan rumahnya yang bagus, tapi isi rumahnya yang membuat orang tenang. Kita rumah bagus, itu orang zuhud. Tidak penting bangun rumah besar, tidak penting bangun rumah gedung, tidak penting jingok orang rumahnya buruk, tidak. Tapi yang penting bagi dia tu, di dalam hati dia tu, mak mana cara dia, supaya dia tu tidak terlalu tamak dengan dunia. Nah itu orang zuhud itu. Ada orang macam itu, ada Pak. Ada orang macam itu. Mungkin di sini ada, kita tak tahu. Mungkin di sini ada, orang tua kita mungkin ada punya sifat seperti itu. Tidak tamak dengan dunia, biasa-biasa be. Nah, mak mana? Kalau ada, biasa be. Kalau tak katik, malah senang dia. Kalau tidak banyak itu, tidak gelisah dia. Kalau dia punya sedikit harta itu tenang dia. Tapi kalau dia punya sedikit banyak harta, dia gelisah. Nah itu zuhud itu. Jadi itu tanda orang yang hatinya sudah agak berpaling dengan dunia. Oh itu hebat itu. Kalau sudah punya hati itu, demi Allah, dunia itu yang ngejar dia. Dunia itu yang ngejar dia. Bukan dia ngejar dunia.
Kalau model kita ni cak-cak ni gaya akhirat, tapi memang gaya hati kecilnya ni sampai dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, liyakun balaghu ahadikum minad dunya kadzabir rakib. Kata Rasulullah, agar seseorang di antara kalian itu mengambil bagiannya dari dunia seperti bekal wong yang melakukan perjalanan. Kalau kita berangkat ke Jakarta, berapa banyak sih ngawak bekal? Kan tidak banyak. Paling ngawak nasi bungkus, paling ngawak makanan ko'o di jalan, tidak ada banyak. Nah itu seperti itu kata Rasulullah. Orang zuhud itu seperti itu, dia ngawak bekal itu tidak ada banyak, secukupnya. Kalau manusia yang paling zuhud di dunia ini Rasulullah. Para anbiya itu manusia-manusia zuhud. Mereka itu kalau nyari duit, nyari harta, habis hari itulah. Tidak berpikir besok. Kalau kita mati cak itu. Kalau kita tidak mikir besok, saya gitu. Kalau anbiya itu tidak berpikir besok. Mak mana caranya saya ini keras, dan itu pun juga bukan untuk dia, untuk mencukupi uang yang ditanggung oleh dia. Nah, itu para anbiya. Makanya Rasulullah itu manusia yang paling zuhud di dunia ini. Nabi Muhammad itu kalau nyari nafkah, cukup di dunia-dunia, untuk dia tidak dipikirnya Rasulullah. Nah itu kata Nabi itu dalam praktek sifat zuhud di dunia ini. Wa amma man ahabba dunya bi qalbihi. Adapun orang yang mencintai dunia dari hatinya, wa raghiba fiha, menginginkan dunia, berusaha untuk mengambil bagian dunia, tapi dengan tujuan untuk mendapatkan kenikmatan, mendapatkan syahwatnya, dia termasuk orang-orang yang menggebu-gebu di dalam mendapatkan bagian dunia dan tidak mendapatkan sifat zuhud sedikit pun dalam diri dia. Tidak kata sifat zuhud dalam diri dia sedikit pun. Itu yang ciri-ciri orang yang tidak kata sifat zuhud. Cuma mencari kelezatannya, cuma mencari kenikmatannya. Fa inna la ila dunya, ada juga yang condong ke arah dunia. Dia inginkan di dunia, tapi tujuannya bukan untuk mendapatkan kenikmatan dunia. Dia punya tujuan agar dapat dunia, agar pacak diimpaknya. Dunia yang dia dapatkan tadi agar bisa dibagi-baginya, agar bisa dicukup-cukupnya, diberi-berinya kepada orang yang membutuhkan. Dengan tujuan-tujuan baik, dengan tujuan-tujuan yang bagus. Itu termasuk bagus. Kalau seandainya amalnya itu cocok dengan niatnya. Aku nak nyari dunia supaya aku pacak dulu misan-misan aku, keluarga aku yang salah. Aku nak benar-benar nyari duit supaya aku pacak membantu orang yang susah, orang yang salah dari keluarga aku. Dia nyari duit, begitu dapat duit, nah dia sesuai tak niat dia dengan amal dia? Amal dia tadi cak itu, niat dia tadi cak itu. Kalau seandainya umpamanya sesuai, berarti bagus. Tapi jangan salah, itu bahayanya banyak, itu khawatirnya banyak, yang ganggunya banyak. Begitu dapat mudah itu ganggu aja. Itu makanya dunia itu tidak ada bagusnya loh. Dunia yang baik juga tidak ada bagus. Ya sebab gangguannya banyak. Apalagi model kita ini banyak apa? Banyak berkeluh kesahnya, banyak alasannya, banyak tetek bengengnya. Giliran kosong mulai berniat ini, berkelakar ini, bermaksud ini. Giliran ada mulai melantu. Buat galau apa yang dicita-cita ke tadi. Kenapa? Lah sudah ada, belajar Allah. Giliran buntu, giliran saya mulai, ya Allah, aku nak niat ya Allah. Kalau baru sana aku dimudahkan ya Allah, bukan main tenangis-nangis. Minta sama Allah, begitu dapat, wassalam. Itulah, ini bohong namanya. Nah ini bohong namanya. Wa amma man talabat dunya, adapun orang yang mencari dunia, kemudian dia menginginkan bagian dunia untuk dia, tapi salah. Tidak dapat bergaul, tidak berhasil, jualan, bangkrut. Walau berhasil alamat ini, pengen dia tu dapat apa? Dapat bagian dunia, pengen jadi orang kaya, pengen berhasil, tak dapat, akhirnya jadi miskin. Sudah berusaha dari muda merantau ke Jakarta sudah, merantau ke sini sudah, balik buntu lagi. Berangkat lagi, jualan ini, balik buntu lagi. Tidak kata apa? Tidak kata hasil sama sekali. Sulit. Fa'adha huwal faqr. Inilah disebut orang yang miskin, orang fakir. Laisa bizahid, tapi bukan orang zuhud. Miskin bukan zuhud. Kalau nak kerja dunia tadi, miskin bukan zuhud.
Dia bukan zuhud. Walahu sifatun, tapi seandainya di dalam kepakirannya tadi, di dalam kemiskinannya tadi, dia sabar, dia ridho, maka dia dapat bagian kebaikan dan keutamaan serta pahala dari Allah Ta'ala. Itu, tapi tidak dapat zuhud. Kalau dia zuhud tadi, tak mungkin dia nak ngajar dunia. Mulai dia belajar dari dunia tadi. Makanya kalau kita ini, kata ulama mengatakan, ada 4 perkara tanda kebahagiaan seorang hamba Allah itu. Kalau 4 ikhlas itu kita dapatkan, bahagia kita. Yang pertama, punya bini soleha, punya istri soleha. Yang kedua, punya anak solihin. Anak-anak kita taat sama kita. Itu masya Allah nikmat. Bini soleha, bukan namanya soleha, bukan. Bini beneran. Punya bini cantik, bagus, supaya tidak dibosan. Punya bini pintar, bagus, supaya pacar jadi anak. Punya bini soleha, bagus, supaya bakti dengan suaminya. Nah kalau pacar, tiga-tiganya dapat kalau. Tiga-tiganya itu dapat kalau. Kalau digabung ketiganya saya. Paling tidak sifat kita dapatkan. Bini soleha, anak yang soleh. Yang ketiga, kawan-kawan yang soleh. Kawan-kawan kita baik galau. Yang keempat, mencari rezeki di tanah kelahiran dia, tidak merantau. Itu yang bahagianya wong. 4 iko itu, kalau kita dapat 4 iko itu, oh sudah tenang gitu. Tidak kemana-mana gitu. Istri soleha, anak pak soleh, kawan-kawan soleh. Nyari duit di tanah dia, isinya tanah kelahiran kita, di Palembang lah, tidak keluar. Ada kan wong ini kan merantau nyari duit kan, nah itu seperti itu. Jadi kepakiran yang dirasakan oleh orang ini, karena dia tamak dengan nyari duit tapi tidak berhasil, dia jadi miskin, tapi miskin yang bukan zuhud. Miskin yang bukan zuhud. Adapun orang yang memperluas bagian dunianya, ngejar syahwat dunia, wadda'a ma'adzalika annahu ghairu raghab fiha, ngaku-ngaku pula aku tidak ada cinta sama dunia, padahal semawa. Iya, semawa dengan dunia. Di laut ni lalu, tak boleh meleng dikit, pantaknya. Tapi kalau dia ngomong, aku tak boleh sama dunia tu. Wah, padahal bukan main semangatnya dengan dunia. Dia ngomong dalam wala muhibbalah hadi jalbi. Dia ngomong aku tak ada cinta sama dunia dia. Tapi prakteknya tidak. Prakteknya malah sebaliknya. Dikerjanya dunia itu. Dengan dia ngaku, tidak. Aku tak ada, aku nak ibadah dia sama Allah Ta'ala. Padahal semawa, rakus dengan dunia. Nah ini orang muddain, pengaku-pengaku yang nipu diri dia. Tak kata dalil untuk pengakuan dia. Walaysa lahu fi halatihi tilka kedua. Keadaan dia yang dia lakukan tadi, tak kata yang dicontohkan oleh para ulama-ulama dulu. Orang-orang dulu tidak mencontohkan tingkah laku seperti dia. Baik salaf ataupun khalaf. Tak salaf. Salaf itu yang terdahulu, khalaf itu yang sesudahnya. Tak kata yang mencontohnya. Dia ngecap diri dia dewek. Seakan-akan dia tak cinta sama dunia. Tak tahunya juru hatinya, dunia kalau. Abang hijau kuning, ada kalau juru hatinya. Padahal kalau ngomong, cak ianya, anak tak cinta sama dunia. Tak tahu, paling senang dengan dunia. Itu muddai namanya, pengaku-pengakuan. Nah ini jangan sampai. Artinya begini, kesimpulan sifat zuhud ini, kita tidak dilarang di dalam Islam untuk mencari dunia. Tidak dilarang. Itulah tadi, paling tidak kita ambil yang jalan pucuk tadi. Kita cari dunia, tapi tujuan kita bukan untuk mendapatkan kenikmatan dunia. Tujuan kita mencari dunia supaya kita bisa memanfaatkan dunia ke jalan kebaikan. Nah, tapi ketika kita dapat, ingatkan sesuai dengan niat kita. Jangan kita hanya niat, tak tahunya begitu dapat amalnya, prakteknya, ambil dulu. Itu tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini dicontohkan para ulama-ulama zuhud kita. Wong zuhud itu bukan berarti maki baju koyak-koyak, bukan. Bukan nak maki sendal kelompenian, bukan. Wong zuhud itu malah kalau kita maki baju-baju rapi lebih bagus. Imam Hanafi itu kaya, zuhud. Dia kaya tapi zuhud dia, tidak cinta dengan dunia. Malah dibaliknya duit wong.
Malah tidak demen ngambil duit yang lebih itu. Itu para ulama-ulama itu banyak yang berduit, yang zuhud. Duit itu yang ngejar dia. Itulah anak dulu pernah cerita yang cerita di Kok Wali itu, yang kakak beradik itu, yang si Kok tinggal di kota, si Kok tinggal di desa. Yang di kota tadi adiknya, yang di desa tadi kakaknya, sama-sama wali kalau dua beradik. Yang di desa tadi saya hidup miskin, yang di kota tadi adiknya kayu bukan main, banyak harta. Dia nunjuk tahu sama pembantunya, tolong kirimkan bingkisan ini dengan adik aku yang ada di desa ini. Bawakan, kirimkan. Bawalah sama pembantunya. Dan aku ini pesan sama kakak aku tu, duk tahu kakak aku yang ada di desa, jangan cinta sama dunia. Jangan cinta sama dunia. Pembantu tadi yang ngawak bingkisan tadi berpikir di jalan, wih, kalau dia kaya bukan main, mobil berapa kok, mak mana kakaknya kaya, sampai adiknya mesen ke jangan cinta sama dunia, berarti lebih kaya lagi kayaknya. Ini ngawak bingkisan ada pembantu tadi, begitu nyari tempat alamat tadi ditemu ke pinggir laut, punya nelayan, kakaknya tadi nelayan, nyari uang. Ditanya-tanya, akhirnya tunjuk itu lah rumahnya bobok sudah. Kalau salah alamat, tidak benar rumahnya, tunggulah dulu, dah lama datang kakaknya tadi, nawa iwak hasil boleh mancing. Begitu datang ucap kalau salam pembantu dari adik yang tadi, sudah tunjuk apa, nak tunjuk ke bingkisan ini baik. Oh ya Allah, masuk uji kakaknya, sudah tunjuk ke bingkisan tadi, sudah tunjuk keserahkan. Nak ngomong titipan omongan tadi, jangan cinta sama dunia, tak boleh nak ngomong dunia, mana nak cinta dunia, rumah lagi bobok. Akhirnya begitu si pembantu nak keluar dari rumahnya, dipanggil oleh kakaknya wali. Kata kakaknya, adik aku nitip pesan enggak? Kata pembantu tadi, tidak. Kakak tersinggung. Kata kakaknya, jangan bohong, sampai ke dia, tak apa-apa. Apa yang dipesani adik aku untuk aku? Baiklah katanya, wahai Syekh, maaf ya, dia maaf. Adik antum tu ngomong ke jangan cinta sama dunia. Nangis kakaknya langsung. Benar apa kata adik aku tu. Dia diberikan Allah nikmat dunia begitu banyak, karena dia tak cinta sama dunia. Dunia yang ngejar dia. Orang datang ke rumah dia bertamu, minta jampian, minta doa, minjuk hadiah. Dunia datang dengan dia nandak. Tapi dunia datang sama dia, doanya dikabulkan Allah. Orang yang punya hajat minta sampaikan kepada Allah melalui dia, dikabulkan Allah. Orang tadi minjuk hadiah, minjuk apa, nah orang model itu kan dunia yang datang dengan dia. Benar kata kakaknya, adik aku ngomong dengan aku jangan cinta sama dunia. Kalau aku ni saya, mak mana aku nak cinta sama dunia. Lagi sholat kadang terfikir, ya Allah pengen sholat tempatnya bagus, masuk dengan aku dunia itu. Wajar kalau adik aku masa ni jangan cinta sama dunia, karena setiap aku melakukan kebaikan pengen dapat ke dunia, bagian dunia. Itulah nganggu pikiran kita. Itulah makanya benar kata adik aku. Jadi artinya orang zuhud itu tidak mesti miskin, tidak mesti miskin orang zuhud. Orang yang penting dia dengan dunia itu di hatinya keluar sudah, tidak kata lagi pikiran di hatinya dunia. Pokoknya ada, ada duit, itu magumnya tinggi zuhud. Paling kita ni belajar yang kecil-kecil dulu. Kalau langsung nak menculat yang level pucuk, saya gitu, ngeyau yang di belakang gitu. Apalagi punya tandungan kan, ngeyau. Paling tidak yang belajar yang kecil-kecil dulu. Jangan terlalu tamak, jangan terlalu rakus dengan dunia. Paling tidak belajar qanaah dulu. Nerima apa adanya. Nah itu yang berat, ini yang paling saya. Nerima apa adanya, ini kunci zuhud. Hidup nerima apa adanya. Wah itu Masya Allah. Kalau kita baca, nah sudah aman gitu. Baru itu mulai terlatih zuhud. Ini kita ajari, nerima hidup apa adanya. Usahalah sudah. Kita nikmati sama-sama. Kunci kebahagiaan dunia dalam satu rumah tangga itu bukan duit. Bukan. Demi Allah bukan duit. Tapi ibadah. Kalau dua laki bini rajin ibadah, dua laki bini nimo daripada pemberian Allah, dua laki bini akuran dalam pemikiran, akuran dalam pengarahan, nikmat hidup itu.
Banyak duit juga kalau lokak menjadi balak besar. Baby megang duit, laki megang duit. Kalau sudah megang duit sama megang duit, punya kan tak lewat dia. Kenapa kau dia? Nah, aku punya duit. Mana nak ngelawan lagi? Mana nak nyetop lagi? Tak lemak rumah tangga sudah cik. Tak lemak. Makanya zuhud itu penting di dalam kehidupan kita. Kemudian apa lagi yang bakal bisa menyelamatkan kita hidup di dunia ini? Yaitu sifat tawakal. Tawakal kepada Allah, cinta kepada Allah, ridha kepada Allah, baik niat, ikhlas dalam zahir dan batin kita. Sekarang tawakal kepada Allah. Tawakal kepada Allah itu fahuwa min asrafi maqamatil mukminin. Dia adalah kedudukan yang paling tinggi bagi orang yang punya keyakinan penuh dengan Allah. Kalau tawakal itu kedudukan paling tinggi. Dan samaratul yakin, dia adalah buah dari keyakinan kepada Allah Ta'ala. Banyak dalam Al-Quran Allah sebutkan, fatawakkal ala Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Kemudian banyak sekali, wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Itu dalil-dalilnya banyak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau tawakkaltum 'ala Allah haqqa tawakkulihi." Seandainya kalian itu benar-benar bertawakal kepada Allah sebenar-benarnya, benar-benar tawakalnya tidak bermain-main, puncaknya benar-benar, la razaqukum kama yarzuqut tayru taydu khimasan wa taruhu bitana. Kalian akan diberikan rezeki oleh Allah seperti burung. Kata Rasulullah, kalau kalian itu tawakalnya benar sama Allah, pasti rezeki kalian itu Allah berikan seperti rezeki burung. Mana burung rezekinya? Metu dalam keadaan lapar, balik dalam keadaan kenyang. Mana pernah burung itu maki Google Map? Tidak pernah burung itu dari ayah. Oh ya, aku saya ini ayahnya pelaju. Dah kata kalkulasi, aku saya ini ayahnya mata merah, mau kasih. Pokoknya dia metu lapar, balik kenyang. Itulah, memang benar. Anak dulu pernah cerita sama antum. Mungkin cerita ini ngulangi lagi deh. Cerita Sayyidina Ibrahim bin Adham yang melakukan perjalanan. Tiba-tiba di tengah jalan banyu minumnya habis. Nyarilah banyu minum untuk diminum tadi. Dalam kejauhan dia nengok seekor rusa. Rusa ini minum di sebuah sumur. Rusa ini minum di sebuah sumur. Nah minumlah rusa ini minum di sumur tadi. Dinyoknya oleh Sayyidina Ibrahim, penuh banyu sumur itu berarti rusa itu minum kan? Berarti kan penuh banyunya. Minumlah, dipayai rusa tadi, ya rusa tadi nolak, berlari. Nyawa luang kan? Berlari rusa tadi. Ada Ibrahim, ada sumur. Payainya, rusa nengok, berlari rusa tadi. Malahlah Sayyidina Ibrahim beraliham ke sumur tadi. Begitu nak ngendek banyunya, bingung sumur itu. Begitulah payah, bingung sumur ini. Ngendek gayung terpaksa ngeluarkan nendek, ngendek tali nak ngendek apa sumur tadi. Tiba-tiba ada suara, cuman Ibrahim bin Adham bingung, kenapa usai itu pacak bingung tadi langsung baik, kenapa pas aku nak ngendek baju ni dulu. Ada suara ngomong sama beliau, wahai Ibrahim, tawakal kau sama Musa itu beda. Kalau Musa itu tawakalnya sepenuhnya dengan aku, dengan Allah Ta'ala. Kalau kau tawakalnya dengan embel dengan embel, makanya banyu turun. Kenapa? Sebab kau yakin embel banyu dengan embel. Kalau dia berusaha itu, dia tawakalnya penuh dengan Allah, maka banyu itu dinaikkan oleh Allah Ta'ala. Kalau kita tawakalnya penuh, rezeki itu didatangkan oleh Allah Ta'ala. Nah, itulah kita. Tawakal kita tak ada penuh. Memang rezeki itu tak mungkin didatang bos jaga, tak mungkin. Rezeki tetap ada perantara, ada sebab musababnya. Tidak mungkin rezeki itu datang dari, tidak mungkin kalau tidak ada sebab. Cuman yang mempunyai sebab itu kan Allah. Allah yang ada ke sebabnya. Entah sebab itu dari manapun. Kalau memang benar tawakalnya kepada Allah penuh, dalam satu riwayat ada kalimat yang berbunyi hasbunallahu wa ni'mal wakil. Apa artinya? Hasbunallah, cukup bagi kami Allah, ni'mal wakil, Allah sebagai zat yang menjadi wakil buat kami. Allah cukup buat kami, wakil dari segala sesuatu. Nah, ini ada sikap cerita. Ini kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil,
Itu kalimat yang diucapkan Nabi Ibrahim ketika dilemparkan ke api. Ibrahim ketika dilemparkan ke api, dia mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Maka pada waktu itu nengit malaikat yang ada di langit, nengok Ibrahim diuntalkan dalam api. Nengit malaikat ngadu dengan Allah, ya Allah, mak mana kekasihmu ini, ya Allah, disiksa di api, diuntal ke dalam api. Malaikat Jibril ribut, bukannya apa? Supaya ditolong Ibrahim ini diuntal ke dalam api. Api bukan main-main itu, nyebetnya seminggu apinya. Iya, sampai dikatakan api itu matinya 40 hari. Tak kata binatang yang pacak liwat di pucuk api itu, saking besar apinya itu. Saking besarnya api itu, Namrud itu tak pacak malainya. Buntal ke Nabi Ibrahim itu pakai ketapel. Kalau tapel itu kalau bahasa Arab itu menjanik. Ada ketapel yang galak buat alat perang itu, mabit ke batu ya. Nah itu memang ada dalam sejarah itu. Jadi Nabi Ibrahim itu ditaruh di situ, dibabit, dilemparkan. Tidak pacak dipakai lagi api itu, saking besarnya. Begitu Nabi Ibrahim masuk ke dalam api, nyerit malaikat Jibril. Langsung kata Allah Ta'ala, ya sudah, tolong. Kalau kau pacak nolongnya, tolonglah ya Allah Ta'ala. Tolongnya ya Allah. Begitu malaikat Jibril, dalam riwayat tafsir, malaikat Jibril turun. Antara jarak langit dengan api tadi, malaikat Jibril berkata, sini, ulurkan tanganmu ya Ibrahim. Ajak ku angkat kau dari api itu. Maka apa kata Ibrahim alaihi salatu wassalam? Hebat tawakalnya dengan Allah. Kalau kau yang nolong aku, Jibril, nanda aku. Wa amma ilaika fala. Wa amma lillah fali. Tapi kalau Allah yang nolong aku, baru aku galak. Tawakalnya hebat dengan Allah. Balik Jibril kepada Allah. Ya Rabb, galak dia melok kau, ya Allah. Itu kekasihku, ya Allah. Tawakalnya penuh dengan aku, ya Allah. Itu contoh tawakal. Jadi ucapan yang diucapkan oleh Ibrahim itu ketika dilemparkan oleh Namrud ke dalam api, dan itu pun yang diucapkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, dan orang-orang beriman ketika mereka dikatakan kepada mereka, innan nasa qad jama'u lakum fahsauhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Surat Ali Imran ayat 173. Itu ucapan Rasulullah SAW. Ada satu cerita menarik. Ada dua kaum sahabat cerita. Dua kaum sahabat yang saling mencintai karena Allah. Sahabat yang satu ini tadi ingin nyebrang laut, ngantau. Dia nak berjualan, maksud kita tadi kan, dia nak berjualan di seberang laut sana. Maka dia datangi sahabat sikoknya tadi, wahai kawanku, boleh tak aku berhajat? Apa dia? Aku nak minjem duit. Aku nak minjem duit, taruhlah kita anggap sekian juta kayak itu. Aku nak minjem duit 500 dinar atau 100 dinar. Kata kawannya tadi, siapa yang jadi saksi kita ini? Maka dijawab oleh dia tadi, cukup Allah sebagai saksi. Kafa billahi syahida. Siapa yang jadi wakilnya? Kafa billahi wakilah. Tawakallah, yakin tak kau dengan Allah? Kalau kau yakin, aku nak minjem duit. Allah jadi saksinya, Allah jadi wakilnya. Nah sudah, kata kawannya, kalau cak itu, kapan kau nak maliknya? Sekian, sekian tanggal sekian, bulan sekian. Pakailah duitnya. Angkat dia, nyebrang. Pas hari yang ditentukan, tunggulah kawannya di seberang laut sini. Ini agak cepat kan? Jadi cak tak tahu kan lah. Tunggulah kawan dia yang di sini. Mana kawan aku janji saya ini nak bayar hutang. Sedangkan kawan dia yang nak bayar yang pinjam duit tadi nak balik nyebrang. Sudah nak nepati janji. Tetapi kapal tak kata yang berangkat. Nunggulah di seberang sana. Kawannya nunggu seberang sini, kawannya nunggu seberang sana. Maka kawannya yang nak bayar hutang tadi, tengok balok kayu. Ada kayu di pucuk baju tadi. Jembeknya kayu itu tadi. Ditetaknya kayu itu tadi, dimasuknya duit 500 dinar dalam kayu tadi. Dia ngomong sama Allah, ya Allah, ketika aku minjem duit ini, tak kata yang jadi saksi. Aku jadikan engkau sebagai saksi. Waktu aku minjem duit ini, tak kata yang jadi wakil. Aku jadikan engkau sebagai wakil. Saat ini pun juga, aku nak bayar duit ini. Tapi kapal tak kata yang berangkat. Maka aku jadikan engkau sebagai
perantaranya untuk menyampaikan duit ini kepada dia, diuntal semua perahu. Hanyut itu balok. Subhanallah, kawannya nunggu sebelah. Kata kawannya, Budi ke kawan aku ni, tak balik-balik dia. Tak tahu lagi duduk di pinggir dia minum kayu balok. Hanyut. Caknya boleh kayu balok tu buat kayu bakar di rumah je. Besar kan? Kembali ni. Begitu dembek jengoknya ada bolong. Pas buka ada duit 500 dinar di situ. Mau terkejut dia. Duit apa ini? Dipegang duit itu 500 dinar. Tak lama kemudian kawannya datang. Kalau dapat kapal, kawannya datang. Begitu datang, berceritalah dia tadi. Minta maaf, aku tadi tak sempat tak pacak cepat waktu kerana kapal nak katik berangkat, aku masukkan duit itu di dalam balok. Oh, ternyata nyampe duit itu tadi. Itulah kalau orang tawakal sama Allah. Cuman jangan dicoba. Ya, banyak di sunyi itu balok kanun. Salam baik belum, baik bohong. Jangan dicoba. Yang ngetes sebelah sana, bang sini kita nyoba. Cukup Allah sebagai saksi. Lain ucapannya, ucapan orang yang dari hati sama ucapan orang yang main-main itu beda. Jadi artinya memang kita harus benar-benar tawakal kepada Allah. Kita sering-sering menyerahkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Insyaallah Allah sebagai saksi kita, Allah sebagai tambatan kehidupan kita, pasti Allah akan memberikan yang terbaik buat kita, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah minggu depan kita sambung kitab ini, tak lama lagi khatam. Kita khatam, kita baca kita baca kitab Sarah di Jibril lagi. Kita buka tanya jawab. Mungkin kita sisakan 10 menit atau 5 menit untuk tanya jawab. Mungkin untuk kedepannya macam itu. Sebab kalau tak tanya jawab mungkin ada di hati-hatian tu anak-anak bertanya tak baca insyaallah kita buka tanya jawab minta maaf, tapi masih belum tamat ini, masih perjalanan, belum tamat. Insyaallah minta maaf kurang lebih. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat buat anak pribadi, dan insyaallah kita selalu bersama-sama dalam ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.